بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji kepada Allah Azza wa Jalla dan bersyukur kepadanya karena nikmat dan karunia dari Allah berupa kemampuan dan kesempatan kita beribadah kepadanya. Kemudian kesempatan bagi kita untuk menuntut ilmu syar'i yang semuanya merupakan nikmat dan karunia dari Allah yang wajib untuk kita syukuri. Dan syukurnya kita kepada Allah dengan nikmat-nikmat yang besar tadi akan menambah keberkahan nikmat Allah Azza wa Jalla kepada kita. Kita datang ke majelis ilmu, melangkahkan kaki, datang dengan biaya bensin dan lain sebagainya. Semua tadi merupakan bentuk syukur kita karena nikmat Allah Azza wa Jalla. Karena di antara rukun untuk bersyukur kepada Allah adalah kita menggunakan nikmat yang ada dalam diri kita untuk senantiasa berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke masjid niat i'tikaf, niat belajar ilmu syar'i, niat menghilangkan kebodohan, niat supaya ibadah kita semakin baik. Itu semua niat-niat kebaikan yang bisa kita upayakan di saat ini. Dan alhamdulillah Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat-nikmat tadi, dan kita bersyukur dengan syukur yang tiada tara kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian salawat serta salam semoga terlimpah kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ketika Allah Azza wa Jalla memberitakan tentang karakteristik orang-orang yang beriman di dalam surah Al-Furqan dimulai dari ayat yang ke-63, Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuk atau menunjukkan bahwasanya di antara ciri hamba Allah Azza wa Jalla, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Di antara ciri hamba-hamba Allah Ar-Rahman, zat yang maha pengasih, yang pantas menyandang gelar hamba Allah adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu mereka yang berjalan di atas muka bumi haunan, dalam kondisi tawadhu, yaitu rendah hati. Kata para ulama yang dimaksud haunan di sini, dia berjalan dengan alas sakinati wal waqar, yaitu dia kondisi berjalannya tidak sebagaimana berjalannya orang-orang yang pongah, orang-orang yang sombong. Orang yang ketika keluar dari rumahnya dalam hatinya ada ngeremehin manusia yang lainnya. Ini orang-orang yang tidak layak menyandang gelar hamba Allah Azza wa Jalla Ar-Rahman. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa kok nyandang gelar hamba Allah saja harus demikian? Maka tahuilah kaum muslimin dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, gelar hamba Allah itu gelar yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah diagungkan dengan berbagai macam pengagungan oleh umatnya atau orang-orang yang menghormati beliau, maka beliau mengatakan, katakan saja Muhammad Abdullah wa Rasuluh. Muhammad itu hamba Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kalau kita digelari dengan hamba Allah, hamba dalam pengertian khusus, ini gelar yang luar biasa nikmat dan tingginya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Perhatikan bagaimana Allah Azza wa Jalla ketika memanggil orang-orang yang beriman. Ketika diminta atau diperintahkan untuk masuk surga, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masukkanlah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Ini menunjukkan panggilan hamba ini tidak lain tidak bukan secara khusus ditujukan untuk hamba-hamba terpilih dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dosa yang ke-15 ini adalah lawan dari kemuliaan yang kita sebutkan tadi tentang masalah tawadhu, yaitu dosanya orang yang sombong, orang yang pongah, orang yang angkuh dan juga congkak. Jadi maknanya semuanya sama, tapi kita sebutkan semuanya supaya nggak ada yang berkilah. Saya nggak sombong, cuman berbangga diri saja. Saya nggak sombong, cuman tinggi hati saja. Maka ini maknanya sama semua. Sombong, tinggi hati, berbangga diri, angkuh dan lain sebagainya, semuanya termasuk ke dalam cakupan dosa yang ke-15. Dalil yang menunjukkan bahwasanya ini merupakan dosa besar adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Mu'min ayat 27. Allah mengatakan, wa qala Musa inni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbir. Kata Musa alaihi salatu wassalam, diberitakan oleh Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya aku berlindung kepada Rabbku dan juga Rabbmu dari setiap orang yang menyombongkan diri yang tidak beriman kepada hari hisab kelak. La yu'minu biyaumil hisab, yang tidak beriman kepada hari hisab. Jadi sombong ini bukan dosa yang main-main. Bahkan Musa alaihissalatu wassalam ketika berhadapan dengan Fir'aun, maka dia meminta perlindungan kepada Allah dari keangkuhan orang lain, dari kesombongan orang lain. Dan sesombong-sombong seseorang atau perbuatan yang paling sombong adalah ketika mereka ngaku bahwasanya mereka adalah apa? Rabb yang maha tinggi, sebagaimana dilakukan oleh Fir'aun la'natullah alaih, yaitu dia mengatakan apa? Wa qala ana rabbukumul a'la. Dan Fir'aun mengatakan, aku ini Tuhanmu yang maha tinggi. Ini kesombongan yang teramat congkak atau teramat sombong. Taib. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam surah An-Nahl ayat 23. Allah mengatakan, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Jadi kalimat tidak sukanya Allah Azza wa Jalla jangan dibayangkan sebagaimana tidak sukanya kita dengan yang lainnya. Kalau satu di antara kita nggak suka kepada yang lainnya, paling yang nggak ada efeknya kehidupan kita. Si Fulan nggak suka sama ana Ustaz, ya nggak ada efeknya. Pak Fulan nggak suka sama saya, nggak ada efeknya. Tapi kalau Allah Azza wa Jalla yang nggak suka kepada hambanya, ini efeknya besar, bahkan hancur berantakan hidup seorang hamba kalau tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah cinta kepada hambanya, nikmatnya luar biasa. Jadi yang perlu kita pikirkan sekarang bukan kok seberapa besar kita nunjukkan cinta kita kepada Allah, alias pengakuan cinta kita kepada Allah, enggak. Tapi benarkah dari pengakuan cinta kita kepada Allah tadi melahirkan cinta Allah kepada kita? Itu yang patut kita pikirkan. Makanya ketika Allah Azza wa Jalla mengabarkan tentang ketika dia mencintai atau Allah Azza wa Jalla mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril terus kemudian mengatakan, inni uhibbu fulanan, aku cinta kepada si fulan. Bayangkan jenengan namanya kalau disebut oleh Allah Azza wa Jalla di hadapan Jibril di langit ke-7, bagaimana rasanya? Nikmatnya luar biasa. Dan kita enggak tahu. Saya dikabarkan Jibril semalam disebut nama saya, tidak mungkin tahu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa kisahnya. Baik. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah enggak cinta dengan orang-orang yang sombong, dengan berbagai macam bentuk kesombongan. Karena kata para ulama, sombong itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, sombong kepada Allah. Sombong itu harusnya dari yang tinggi kepada yang rendah, dari orang yang punya kepada orang yang enggak punya, dari orang yang pintar kepada orang yang kurang pintar. Tapi ini kalau ada hamba makhluk sombong kepada Kholiknya, kepada penciptanya,
terus kepada zat yang menciptakan dia, maka ini kesombongan yang teramat sombong. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, ayyu dzambi a'zam, dosa apa yang paling besar? Maka para sahabat mengatakan Allah wa Rasulullah, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Maka Rasul mengatakan a'zamu dzambi, sungguhnya dosa yang paling besar adalah antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqakum. Kau jadikan sekutu bagi Allah padahal engkau tahu bahwasanya Allah yang menciptakan engkau. Karena sombong, sudah tahu Allah yang menciptakan kita tapi masih beribadah kepada selain Allah. Ini bentuk kesombongan. Terus kemudian kesombongan yang kedua adalah sombong kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sombongnya kita kepada Rasul adalah tidak patuh kepada perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakin ada petunjuk yang lebih baik dibandingkan petunjuk Rasul. Terus kemudian meremehkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua merupakan bentuk kesombongan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sunnah, cuman sunnah dan lain sebagainya. Maka ini bentuk kesombongan seorang hamba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian yang ketiga, sombong kepada sesama makhluk. Sombong kepada temannya, sombong kepada orang tuanya, jalan petentang-petenteng, enggak nyopo yang lainnya. Terus kemudian apa? Ada orang tua di dekatnya, melengos saja dan lain sebagainya. Ini bentuk kesombongan kepada sesama makhluk. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 56, "Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi fasta'id billah." Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, tidaklah di dalam dada mereka melainkan hanya kebesaran atau kesombongan yang mereka sekali-kali tidak akan mencapainya, dan mintalah perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak orang di zaman sekarang yang mereka beretorika dengan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi diretorika, dibawa ke sana kemari, endingnya nggak ngamal sama sekali. Dikasih kata muter-muter filosofis dan lain sebagainya, nggak ada amalnya sama sekali. Ini orang-orang yang sombong alias nolak kebenaran. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, bainama rajulun yatabakhtaru fi burdaihi idh khasafallahu bihil arda fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ketika seorang laki-laki berjalan dengan segala kesombongannya, dengan menggunakan kedua mantel atau pakaiannya, tiba-tiba Allah menenggelamkannya ke dalam bumi, maka dia meronta-ronta di dalamnya sampai hari kiamat. Kata para ulama atau sebagian ulama, hadis ini tentang kisah seorang di zaman Israiliyat atau masuk ke dalam kisah Israiliyat. Sebagaimana disebutkan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan kisah ini ke dalam golongan kisah-kisah Israiliyat. Yang mana sikap kita sebagai seorang muslim kalau ada kisah Israiliyat, yaitu kisah-kisah yang terjadi di zaman umat sebelum umat Muhammad SAW, itu adalah yang pertama, tidak boleh mendustakan, terus kemudian juga diamkan saja dan boleh menyebarkan. Jadi tidak boleh mendustakan, disebarkan tidak ada masalah, dan kalau ada kandungan syariatnya, selama tidak dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam, maka boleh, atau selama tidak diberikan syariat yang baru dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka boleh jadi merupakan syariat bagi orang-orang setelahnya. Tapi ala kulli hal, hadis ini bercerita tentang balasan Allah Azza wa Jalla kepada orang yang berjalan dengan pongah, ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla atau dalamkan dalam bumi, dan dia meronta-ronta di dalamnya sampai hari kiamat. Begitu Rasulullah SAW bersabda, yuhsyarul jabbarun wal mutakabbirun, sungguh orang-orang yang congkak dan sombong akan dikumpulkan yaumal qiyamah, di hari kiamat, amsaladzz dzarri yata'uhumun nas, bagaikan semut-semut kecil hitam yang akan diinjak-injak oleh manusia. Jadi nanti di hari kiamat tuh orang akan dibangkitkan dalam kondisi bagaimana dia meninggal dunia. Bagaimana dia meninggal dunia? Kalau dia meninggal dunia dalam kondisi dia meremehkan manusia yang lainnya, maka di hari kiamat nanti dia juga akan diremehkan oleh manusia yang lainnya.
Kalau di kondisinya ketika di dunia dalam kondisi meremehkan hukum-hukum Allah Azza wa Jalla, maka di hari kiamat juga Allah Azza wa Jalla mengabaikan dan juga meremehkannya. Jadi kondisi seorang ketika nanti di hari kebangkitan adalah sebagaimana kondisinya ketika dia meninggal dunia. Allah Azza wa Jalla bersabda, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kata Allah Azza wa Jalla, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Dan termasuk orang-orang yang kafir karena sombong dengan kondisi dirinya. Mentang-mentang diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah, dia menyangka kemuliaan ada pada dirinya. Padahal kalau kemuliaan itu pada orang-orang yang patuh dan manut pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka abainya mereka dengan perintah Allah, ya sudah, Allah Azza wa Jalla tetapkan mereka sebagai orang-orang yang tersesat hingga nanti di hari kiamat. Maka barang siapa yang menyombongkan diri terhadap kebenaran sebagaimana yang dilakukan oleh iblis, maka imannya sama sekali tidak berguna bagi dirinya, yaitu mereka yang menolak kebenaran secara langsung. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, al-kibru safahul haq, atau dalam riwayat yang disebut batarul haq, menolak kebenaran. Wa ghamdun nas, atau wa ghamdun nas, dan meremehkan manusia, rendahkan manusia. Mandang manusia alah sopo, alah mek gur ngene tok, gek piro gajine. Kalau yang seperti ini maka jelas termasuk di antara bentuk merendahkan sesama manusia. Allah Azza wa Jalla berfirman, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Begitupun Nabi SAW bersabda, yaqulullahu ta'ala, al-'azamatu izari wal kibriya'u ridai. Sesungguhnya kata Allah, al-'azamah, keagungan adalah pakaian bawahku, wal kibriya'u ridai, kesombongan adalah baju kebesaranku. Maksudnya dua sifat ini itu melekat pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terpisah dengan zat Allah. Karena Allah yang maha menciptakan, Allah maha segalanya, Allah maha agung, Allah maha mulia, maka keagungan kalau pengen pongah, Allah Azza wa Jalla yang berhak atas hal tersebut. Barang siapa yang dia, kata Allah Azza wa Jalla, faman naza'ani fihima alqaituhu finnar. Siapa yang make dua sifat ini, sombong terus kemudian sok agung dan lain sebagainya, maka kata Allah, dia akan aku jebloskan ke dalam neraka. Karena pongah ini hanya milik zat apa? Zat yang memiliki kebesaran secara mutlak. Kalau manusia jabatan, ya ada yang lebih tinggi daripada dia. Mau sombong ada yang lebih tinggi. Tapi Allah Azza wa Jalla berkenan, Allah Azza wa Jalla berhak untuk bersikap sombong, karena tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Azza wa Jalla, dan perbuatan Allah tidak boleh dipertanyakan. Yang dipertanyakan perbuatan kita sebagai seorang hamba. Taib. Kemudian kaum muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW bersabda ketika menggambarkan bagaimana kondisi nanti surga dan neraka, beliau mengatakan, ikhtasamatil jannatu wan naru ila rabbiha. Surga dan neraka bertengkar kepada Rabbnya. Faqalatil jannah, maka surga mengatakan, ay rabbi ma li yadkhuluni du'afa'un nufus wa saqatuhum. Apa gerangan denganku dimasuki oleh orang-orang yang lemah dan kelas bawah. Jadi banyak penghuni surga itu adalah orang-orang yang secara kuasa tidak banyak memiliki kuasa, orang-orang yang lemah. Terus kemudian secara harta juga enggak banyak punya harta, tapi mereka mudah masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya neraka, kata neraka, ay rabbi, wahai Rabbku, uthirtu bil jabbarina wal mutakabbirin. Aku kok diberi kekhususan berupa orang-orang yang angkuh dan juga sombong. Jadi kalau tiang ngapunten miskin, tidak punya apa-apa, tidak punya yang bisa dibanggakan, nggak bisa sombong. Gak bisa sombong. Nate semrep jenengan. Pernah tahu atau enggak orang yang enggak punya apa-apa petentang di jalanan, sombong di hadapan orang? Enggak pernah. Karena enggak ada yang bisa dibanggakan. Apa yang dibanggakan? Ada orang enggak tahu apa-apa masuk ke dalam masjid, di depan ustaz petentang. Pernah kayak gitu tahu enggak? Enggak tahu. Kenapa? Ya enggak mungkin. Orang sadar enggak punya apa-apa, tapi malah petentang di hadapan orang-orang
yang punya. Makanya nanti disebutkan dalam hadis Nabi SAW di antara apa? Di antara 3 golongan orang-orang yang bakal pertama kali masuk surga, kata Nabi SAW di antaranya wa faqirun fakhur, orang yang miskin, tidak punya tapi sombong. Tidak punya tapi sombong. Jadi sudah tidak punya apa-apa tapi masih sombong. Ini sudah dapat 2 kehinaan. Bukan 2 kehinaan, 2 apa? 2 hal atau 2 musibah, baik musibah dunia maupun musibah akhirat. Sudah musibah dunia dia ditimpa kemiskinan, terus musibah yang kedua adalah dia tenggelamkan ke dalam neraka karena sikap sombongnya. Dan sombong ini tidak pilih-pilih tempat atau orang. Kadang-kala muncul bukan karena ada niat, enggak, dari rumah saya pengen sombong, enggak ada. Tapi karena ada kesempatan ngelihat kok ada orang yang lebih turun derajatnya, akhirnya dia menyombongkan diri karena ada kesempatan. Karena ketemu orang yang lebih rendah daripada dia, akhirnya menyombongkan diri. Taib, kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran neraka dan surga. Surga dipenuhi orang-orang yang miskin atau strata bawah, dan neraka dipenuhi oleh orang-orang yang menyombongkan diri mereka. Entah sombong karena tidak punya apa-apa, sombong karena punya banyak hal dibandingkan yang lainnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Begitupun Nabi Allah Azza wa Jalla berfirman, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Kata Allah, dan janganlah kalian memalingkan muka kalian dari manusia karena sombong, melengos dan lain sebagainya, dan janganlah kamu berjalan di atas muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Jadi ini seolah-olah amalan remeh, Pak. Amalan remeh, melengos dari hadapan manusia karena ngerendahin manusia. Terus kemudian berjalan dengan petentang-petentang di hadapan manusia karena merendahkan yang lainnya. Ini seolah amal remeh. Jangan perhatikan saja dalam ayat, dalam hadis, ada amalan-amalan yang seolah-olah remeh dalam tanda kutip, tapi menjadikan kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika Nabi SAW mengatakan, man jarra thawbahu khuyala, siapa saja yang memanjangkan pakaiannya khuyala dalam kondisi sombong, menyombongkan diri karena mentang-mentang punya kain banyak, pakaiannya bisa dia beli apapun pakaiannya, jenis pakaiannya, dia beli yang panjang sampai ngelengser-ngelengser, akhirnya apa? Akhirnya Allah Azza wa Jalla tenggelamkan dia atau kakinya ke dalam neraka. Jadi apa? Seolah-olah malah remeh. Apa susahnya? Apa salahnya orang beli pakaian, beli kain dengan uangnya sendiri, dengan biayanya sendiri, kok dicap sebagai orang yang sombong? Kenapa? Ya karena mangkir dari perintah Nabi SAW. Karena diantara makna sombong ini kan ghamtun nas, yaitu apa? Kok ghamtun nas? Apa? Batarul haq, yaitu menolak kebenaran. Ada kebenaran datang, coba tuh ditakwil-takwil kemana? Oh enggak, ini enggak kayak gini nih. Mulai retorika ke sana kemari. Akhirnya apa? Akhirnya menolak kebenaran, dan itulah yang menjadikan dia terhina di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Salamah bin Al-Aqwa menuturkan, akala rajulun inda Nabi SAW bishimal. Perhatikan, ini amalannya remeh nih. Ada seorang laki-laki makan dengan tangan kirinya. Makan dengan tangan kirinya. Niki mungkin kidal nggih. Kidal. Kalau kanan berarti kadal nggih. Kalau kidal kiri dari lahir, kalau kanan dari lahir berarti mboten nggih, guyon niki. Faqala, maka Nabi Alsa mengatakan, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Ini kok makan dengan tangan kiri, makan dengan tangan kanan? Qala la astati, wahai Rasulullah, aku enggak bisa makan dengan tangan kanan. Padahal apa? Mudah ya, tangan kiri dengan tangan kanan. Ini karena kidal, jadi enggak bisa makan dengan tangan kanan. Mudah nih, cuman remeh masalah makan pakai tangan yang mana saja. Apa kata Nabi? La lastata'ta, sungguh engkau tidak akan pernah apa? Mampu untuk makan dengan tangan kananmu. Apa yang menghalangi dia enggak mampu? Ma mana'ahu illal kibar. Tidak ada yang menghalangi untuk memakai tangan kanan tadi illal kibar, kecuali rasa sombong, nolak kebenaran. Sudah diperintah Rasulullah tapi kok ngeyel, enggak mampu saya Rasulullah. Padahal remeh masalah makan tangan kanan atau tangan kiri. Fama rafa'aha ila fihi ba'du. Maka sungguh orang tadi tidak bisa lagi mengangkat tangan kanannya ke mulutnya setelah itu karena nolak
kebenaran. Padahal remeh nggih. Cuman masalah makan saja apa? Disebut sebagai apa? Sebut sebagai mangkir dari perintah Nabi alaihi salatu wasallam. Makanya kalau kita dengar hadis pun manut mohon, enggak usah mikir aneh-aneh. Enggak usah mikir aneh-aneh. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahlin nar." Maukah kalian untuk aku beritahukan siapa yang menjadi penghuni neraka? Kullu utullin jawadzin mustakbirin, yaitu setiap orang yang congkak, keras hati dan menyombongkan dirinya. Taib. Sekali lagi kaum muslimin, kita berkali-kali tadi dari beberapa hadis yang lalu sampai hadis yang ini Allah menunjukkan melalui lisan Nabi alaihi salatu wasallam tentang orang-orang yang layak masuk ke dalam neraka, diancam dengan neraka. Dan di antara yang sering diulang-ulang adalah apa? Adalah orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong. Bahkan dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga atau diancam tidak masuk surga oleh Allah azza wa jalla, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr, yaitu yang dalam hatinya ada satu biji kesombongan, sikap sombong, nolak kebenaran dan juga apa? Dan juga meremehkan manusia. Begitupun Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma min rajulin yakhtalu fi misyatihi wa yata'adhamu fi nafsihi illa laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban." Tidaklah seorang laki-laki angkuh ketika berjalan dan bangga pada dirinya, melainkan dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah marah kepada orang tersebut. Kalau kali panjenengan itu enggak ada yang diharapkan Pak nanti ketika berjumpa dengan Allah kecuali Allah ridho dengan kita. Maka semua perbuatan yang bisa menarik keridhaan Allah kepada kita lakukan. Enggak usah banyak mikir, enggak usah banyak mikir. Ini hukumnya sunnah atau wajib ya? Kalau sunnah disingkirkan dulu. Kalau wajib baru dikerjakan. Ya enggak ada masalah. Tapi kalau ngeremehin sunnah, ini yang jadi permasalahan. Terus kemudian yang kedua, untuk apa? Setiap hal yang mengundang kemurkaan Allah tinggalkan. Tinggalkan sombong, terus kemudian berpakaian menjulurkan hingga lebih dari mata kaki. Terus kemudian dalam hadis yang lain disebutkan libasus syuhrah, yaitu orang yang pakai libasus syuhrah, pakaian kebesaran. Pakaian kebesaran bukan ukurannya kebesaran mboten. Tapi pakaian yang di masyarakat tadi dinilai sebagai pakaian yang mewah. Pakaian yang mewah. Ya, misal teng mriki ini tasnya ndak ada yang pakai Louis Vuitton ya. Tiba-tiba datang pakai tas Louis Vuitton, patentang di depan orang yang tasnya tas biasa semua misalnya. Maka ini bentuk libasus syuhrah. Atau orang yang pakaiannya benar-benar mencolok di hadapan manusia yang lainnya. Ini juga disebut dengan libasus syuhrah. Makanya disarankan oleh para ulama, kalau masuk ke dalam satu komunitas tertentu, maka usahakan jangan berpakaian kecuali dengan pakaian kebiasaan masyarakat tersebut. Jadi kalau biasa pakai baju koko, nggih monggo. Biasa pakai sarung, nggih monggo sarung. Biasa pakai jubah, nggih monggo jubah. Ndak usah terlalu berbeda dengan masyarakat setempat. Ini namanya libasus syuhrah. Jadi pakaian yang terlalu membeda dengan kebiasaan masyarakat setempat, maka disebut libasus syuhrah. Kalau misalnya pakai jubah Ustaz gimana? Ndak apa-apa. Sekarang ndak ada yang orang di Indonesia yang wah jubah kok koyok nganu, ndak ada. Semuanya menyangka jubah sudah biasa. Kalau cadar pripun, saya menganggap hukum wajib cadar misalnya, tidak ada masalah. Karena libasus syuhrah ini bukan pada pakaian yang apa? Yang menentang syariat. Jadi kalau seorang berpakaian sesuai dengan syariat bukan disebut dengan libasus syuhrah. Taib. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam riwayat yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan awwalu thalathatin yadkhuluna an-nar, 3 golongan yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka, amirun mutasallit, yaitu pemimpin yang bengis, diktator, wa ghaniyun la yu'addiz zakah, orang kaya yang tidak menunaikan zakat. Sengaja mau nyampe haul 1 tahun, padahal hartanya sudah disimpan 11 bulan dan sudah memenuhi nisab, dibelanjakan sebagiannya. Supaya apa? Supaya enggak kena wajib zakat. Maka khiyal yang seperti ini, bentuk berkilah dari kewajiban Allah Azza wa Jalla, ini tetap diwajibkan untuk membayar zakat, kata para ulama. Jadi kalau orang sudah nimbun harta 11 bulan nih,
Sengaja di bulan ke-12 mau masuk haul kurang sehari, oh besok masuk haul nih. Kalau tak biarkan dana di rekening, maka akan apa? Akan wajib bayar zakat. Maka tak belanjakan sajalah hari ini, eman-eman. Daripada dikasihkan ke orang, tak belanja sendiri. Maka bentuk khiyal yang seperti ini tidak diterima oleh para ulama, dan orang tersebut wajib atau tetap bayar zakat. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sombong, yang paling buruk adalah mereka yang menyombongkan diri kepada hamba-hamba Allah dengan ilmunya dan membanggakan diri dengan segala karunia yang dimilikinya. Perhatikan kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidaklah seorang menuntut ilmu itu kalau tujuannya cuma dua hal, yaitu untuk berdebat dengan ahli ilmu, atau yang kedua untuk apa? Untuk berbangga-bangga di hadapan orang yang bodoh. Kalau dua tujuannya ini, maka Rasulullah mengatakan la yarih arfal jannah, tidak mencium bau surga. Jadi kalau orang nyari ilmu supaya nanti bisa berdalil di hadapan orang lain, bukan kok dalam rangka dakwah, enggak, tapi pengen nyombongkan diri, wah ini hafal hadis, hafal ayat dan lain sebagainya, maka terkena hadis ini. Dan orang yang demikian ilmunya tidak akan memberikan manfaat kepadanya. Jadi mau hafal kutubus sittah sekalipun, kalau tujuannya pengen berbangga-bangga di hadapan orang yang pandir, maka apa? Maka ilmunya tidak akan memberikan manfaat. Karena sungguhnya yang menuntut ilmu tujuan untuk akhirat, ilmunya akan menyebabkannya merendah diri, hatinya akan khusyuk dan jiwanya akan tenang. Jadi orang itu kalau makin tahu kok makin pongah, berarti ilmunya nggak ada manfaatnya. Kalau orang makin tahu tapi makin merendah, di hadapan orang makin merendah, makin tawadhu, makin rendah hati dan lain sebagainya, maka apa? Maka ilmunya akan memberikan manfaat bagi dia. Kenapa demikian? Ya karena dia tahu efek buruk dari sikap sombong itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menjauhi segala hal yang mendatangkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana ketika para ulama menyebutkan ciri ilmu yang bermanfaat, maka mereka mengatakan ilmu yang bermanfaat adalah yurisul khasyah, yaitu yang melahirkan rasa takut. Kalau ilmunya enggak ngelahirin rasa takut, enggak bikin dia takut dari bersikap sombong, ya ilmunya tidak memberikan manfaat bagi dia. Taib. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik untuk mengamalkannya dan dijauhkan dari sikap-sikap sombong, ujub, congkak dan lain sebagainya. Jika ada pertanyaan yang berkaitan, monggo dipersilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Sebagaimana kita baca tadi, ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengatakan, kalau seorang niat mencari ilmunya supaya dia berdebat dengan para ulama atau berbangga-bangga di hadapan as-sufaha, yaitu orang-orang yang pandir, maka Rasulullah mengatakan orang-orang seperti ini tidak akan mencium bau surga. Di antara bentuk merendahkan pertanyaan orang atau merendahkan orang lain dengan ilmu yang dia miliki adalah meremehkan pertanyaan yang masuk ke dalam atau kepada orang tersebut. Ini bentuk penghinaan atau perendahan kepada yang bersangkutan. Karena orang nanya itu bukan sebuah kesalahan, tapi mempertanyakan sesuatu yang sudah jelas gamblang kebenarannya, ini yang jadi permasalahan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, sungguhnya hal yang paling membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah kasratu masailihim, yaitu mereka banyak mempertanyakan sesuatu tentang masalah agama. Jadi agama sudah jelas, misalnya sholat wajib, terus kemudian dia mulai beretorika atau zina itu haram, mulai beretorika dengan disertasinya, ini bukan apa? Bukan zina, ini milkul yamin, dan mulai beretorika. Maka ini bentuk apa? Bentuk kesombongan dan juga bentuk sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi merendahkan pertanyaan orang lain yang masuk kepada dia, selama pertanyaan tadi benar, pengen nyari ilmu, maka itu bentuk kesombongan dari yang bersangkutan. Jadi kalau ada pertanyaan masuk ke jenengan, jangan diremehkan, karena boleh jadi hidayah orang itu nyampe dari tangan jenengan. Walaupun pertanyaannya remeh, hukum ini apa Pak? Padahal nanya, oh sudah jelas kok di dalam hadis ini. Jenengan hafal hadis, orangnya tidak hafal hadis. Oh ini jelas Allah berfirman, ya jenengan tahu ayat-ayat yang bercerita tentang hal tersebut, tapi orangnya tidak tahu. Maka jangan sampai diremehkan. Wallahu taala alam.
Taib, fake buyer dalam sebuah marketplace itu hukumnya sama dengan hukum bai'un najash yang disebut dengan an-najash, yaitu memalsukan proses atau transaksi jual beli. Yang diumumkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam adalah ketika ada seorang penjual, kemudian supaya jualannya tadi laris, maka dia ngundang orang lain atau punya kongsi, yang kongsinya bertugas untuk menawar harga dengan lebih tinggi. Atau misalnya memuji-muji barang tadi di hadapan calon pembeli asli yang lainnya. Maka ini termasuk di antara bentuk bai'un najas, dan ini diharamkan, termasuk di antaranya fake buyer. Wallahu taala alam. Alhamdulillah, jika sudah maka kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما